Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini kita berada di Puro Pakualaman, Yogyakarta dalam rangka mengadakan bincang-bincang dengan Gusti Putri berkaitan dengan Hari Batik Nasional 2020. Mari kita lihat ke dalam. Pemirsa, hari ini kita berbahagia. Hari ini kita berada di dalam Gedung Sewo Bujono, Puro Pakualaman. Dan hari ini kita akan interview berjumpa dengan Gusti Kanjeng Bendoro Raden Ayu Adipati Pakualam 10 atau yang akrab dipanggil Gusti Putri. Beliau juga istri dari Bapak Wagub DIY di Paduka Pakualam 10. Nah, kita hari ini akan bicara berkaitan dengan Hari Batik. Kita tahu bahwa Hari Batik ini Hari Batik Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Oktober dirayakan di setiap daerah, ya, di Jogja juga beberapa waktu lalu juga diadakan Hari Batik. Dan batik ini merupakan satu produk budaya kita yang luar biasa yang sudah mendapat pengakuan internasional, dan Jogja sendiri juga menjadi kota batik dunia. Nah, tepat sekali Gusti Putri ini sangat serius dalam membina batik di Jogja dan bahkan sampai ke mancanegara. Oleh karena itu, nah, mungkin untuk pertama ini Gusti Putri kami ingin Gusti menjelaskan sedikit tentang pentingnya Hari Batik bagi Indonesia dan bagaimana kita dalam rangka merayakan Hari Batik di tahun 2020 ini. Monggo, saya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Tasbir atas kehadirannya di Puro Pakualaman ini. Dan memang penting sekali arti Yogyakarta untuk Hari Batik Nasional, yaitu tanggal 2 Oktober, karena Yogyakarta berperan untuk mendapatkan UNESCO itu, penetapan UNESCO itu berawal dari Yogyakarta sebagai warisan budaya tak benda. Batik itu, karena memang batik itu sudah ada sejak dahulu kala. Batik merupakan warisan leluhur kita, dan batik itu sebetulnya dari dulu itu merupakan pakaian sehari-hari yang dipakai oleh para leluhur kita. Dari kita belum lahir pun ibu-ibu kita sudah memakai batik, sampai kita lahir, sampai kita menikah, sampai kita meninggal pun itu memakai batik. Jadi sebagai pakaian sehari-hari, tapi juga merupakan pakaian untuk tradisi. Betul. Baik, Gusti Putri, kami akan melanjutkan karena Gusti Putri ini sebagai salah satu, ya, tokoh di Jogja ini yang sangat peduli tentang batik, dan kebetulan ya Puro Pakualaman juga sangat dikenal sebagai yang sangat serius untuk pengembangan batik ini. Jadi beberapa waktu lalu juga saya juga nonton sini, Gusti Putri juga sampai menghadirkan teman-teman di Sekar Jagad, kemudian ada Pak Meres. Nah, bagaimana tentang perkembangan batik di Puro Pakualaman sendiri? Monggo. Matur nuwun. Perkembangan batik di Puro Pakualaman itu kita melihat sejarahnya, nggih. Dulu waktu
Pakualaman itu yang pertama, yang Notokusumo sampai ke Paku Alam ke-6, kita memakai batik Yogyakarta. Dan sesudah itu pada waktu Paku Alam ke-7 sampai ke-8 kita berpindah ke batik Surakarta. Karena sejarahnya bahwa dulu yang Paku Alam ke-7 menikah dengan putrinya Pakubuwono ke-10. Jadi Eyang Retnokuwoso menikah dengan Paku Alam ke-7, jadi kita beralih pakaiannya itu ke Surakarta. Kita memakai corak Surakarta dan atributnya semua Surakarta. Sampai Paku Alam ke-8. Setelah Paku Alam 9 dan 10 ini kita kembali lagi ke memakai kain batik corak Yogyakarta. Kabarnya juga Gusti menciptakan juga motif-motif baru di Puro Pakualaman ini. Ya, memang motif Puro Pakualaman sebetulnya coraknya corak Yogyakarta. Tapi karena saya ingin melestarikan batik, mengembangkan batik Puro Pakualaman, jadi saya menciptakan sendiri batik-batik Puro Pakualaman ini berdasarkan iluminasi atau gambar-gambar yang ada di perpustakaan Pakualaman ini. Sebelum menjadi Ibu Wagub, ya, kita tahu Gusti Putri ini sangat aktif berpromosi sampai ke luar negeri. Ya. Nah, menurut Gusti Putri, pengalaman-pengalaman di luar negeri itu bagaimana prospek batik kita untuk pasar luar negeri? Saya rasa prospek batik Yogyakarta itu bagus sekali prospeknya, dan kita memperkenalkan, mengembangkan, dan pengennya mereka memakai batik kita. Prospeknya bagus sekali, mereka senang dengan batik-batik klasik Yogyakarta, mereka malah senang. Mereka senangnya bahwa batik-batik klasik Yogyakarta itu mempunyai filosofi, makna, arti yang bagus untuk dipakainya. Jadi mereka senang. Mereka tidak hanya memakai, tapi juga mereka mengetahui proses membatiknya aja mereka sudah senang. Jadi filosofi itu juga direspon bagus oleh masyarakat luar negeri. Ya. Kalau menurut Gusti Putri, upaya-upaya pemerintah khususnya di DIY ini, teman-teman di dinas yang terkait itu dalam rangka menggerakkan UKM khususnya, karena kita tahu produsen batik ini mayoritas UKM. Jadi pasti kalau batik ini produksinya bagus, penjualannya bagus, ekonomi mereka juga bagus. Bagaimana kira-kira pendapat Gusti untuk di Jogja ini sendiri? Saya rasa peran dari pemerintah untuk UMKM batik itu sudah bagus. Mereka mengadakan pelatihan-pelatihan, juga mengadakan pasar dengan adanya pameran-pameran, dan juga membantu UMKM untuk mengembangkan perekonomian Yogyakarta itu sudah sangat dilakukan oleh pemerintah. Ada juga pemikiran, kita ini kan kota pelajar ya, mungkin juga batik ini mungkin sosialisasi batik bisa masuk ke kampus-kampus, perguruan tinggi, atau pemahaman di kalangan dosen, sampai teman-teman di milenial itu juga senang menggunakan batik. Itu gimana menurut Gusti? Ya, saya sangat mengharapkan memang kampus itu melestarikan dan mengembangkan batik, karena merekalah ahli-ahlinya sebetulnya untuk mengembangkan tentang artefak batik, arti batik, juga bagaimana batik itu bisa mendunia. Itu sebetulnya pihak kampus lah yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang bagus tentang batik. Ya. Saya mengharapkan sekali kampus juga melestarikan, mengembangkan, dan juga nguri-nguri batik, dan terutama memakai batik itu sendiri. Ya, terutama kan Jogja ini kan sejak tahun 2000
eh, 16 ya, 14 14 ya. sudah mendapat predikat sebagai kota batik dunia dari World Craft Council. Nah, tentu saja ini sebenarnya sudah ada modal buat kita, supaya masyarakat lebih bangga lagi, lebih mungkin ada harapan-harapan dari Gusti tentang yang berkaitan dengan Jogja World Batik City ini. Ya, harapan saya dengan ditetapkannya Yogyakarta sebagai kota batik dunia oleh WCC pada tahun 2014, kita mengharapkan bahwa masyarakat mencintai batik, lebih mencintai batik dengan melestarikan, mengembangkan, dan memakai batik. Juga saya pengennya semua masyarakat Yogyakarta mengetahui batik Yogyakarta itu seperti apa. Bahwa saya mengharapkan bahwa marilah kita nguri-nguri batik Yogyakarta itu adalah batik tulis dan batik cap Yogyakarta. Memang sosialisasi tentang batik Yogyakarta saya rasa kurang ya. Saya mengharapkan semua kampus, semua elemen, semua pemerintah marilah bersama-sama bersinergi untuk mengembangkan batik Yogyakarta yang kita cintai ini. Wah, bagus sekali nih wawasannya. Dan mungkin secara umum barangkali ada hal-hal yang Gusti akan sampaikan secara umum berkaitan dengan batik dan harapan kedepannya yang berkaitan dengan komitmen kita semua untuk memanfaatkan batik ini sebagai warisan dari budaya, tapi juga bisa menggerakkan ekonomi lokal kita. Ya. Saya mengharapkan masyarakat daerah Yogyakarta dan masyarakat Indonesia pada umumnya, marilah kita mencintai produk-produk dalam negeri dan terutama batik Yogyakarta. Karena dengan mencintai batik Yogyakarta berarti perekonomian kita bisa berlangsung dengan baik. Karena dengan memakai dan membeli batik Yogyakarta itu akan melestarikan, mengembangkan batik. Juga untuk pembatik-pembatik kita itu perekonomiannya bisa berjalan dengan lancar. Cintailah batik Yogyakarta. Wah, bagus sekali. Jadi mencintai dan membeli, mengkonsumsi. Jangan cuma senang lihat tapi tidak membeli. Ya, saya kira itu bagus sekali. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita dengan Gusti Putri Puro Pakualaman tentang batik secara umum, secara nasional, dan juga tentang Hari Batik 2020 di Yogyakarta ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jumpa lagi dalam kesempatan lain. Terima kasih.